miliki saat ini, baik ilmu kesehatan, ilmu yang baik, dan keluarga yang selalu menemani kita dan selalu ada untuk kita. Nah, sekian cerita saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini Arhan hanya berpikir bahwa dirinya dibutuhkan oleh keluarganya hanya karena dirinya memiliki bakat di bidang akademik. Namun itu semua tidak benar. Keluarga kita akan selalu ada untuk kita dan terus menyayangi kita saat kita terpuruk dan terjatuh sekalipun. Begitu berharganya keluarga bagi Arhan dan juga anak-anak. Terima kasih banyak, Kak. Ucapan Arhan hanya membalas dengan angkutan kepala. Semoga ibu dan adikmu segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Ucapan Arhan kepada Arhan. Amin. Terima kasih banyak sekali lagi, Kak. Ucap Arhan sekali lagi untuk berterima kasih kepada Arhan. Cerita udah ya, jangan gitu lagi. Tidak baik kalau kata Nur sambil menunjukin buku. Nah, itu tadi cerita yang dibuat Bintang. Nah, ada yang mau menanggapi? Silakan. Ada yang menanggapi tidak? Kira-kira apa cerita inspiratif nilai-nilai moral terkandung di sana tadi, Bintang? Buat sahabat yang Nilai moralnya yang bisa kamu contoh atau kebaikan yang bisa kamu contoh apa? Apa sih Pak? Silakan sih Pak. Sifat kenapa mati? Silakan tanggapi. Apa nilai-nilai moral yang bisa kamu pilih, kamu dapat dari cerita yang disampaikan kita tadi? Apa Melo? Jadi setiap orang itu tadi kan, setiap orang itu mempunyai kebaikan, tetapi tergantung apa? Tergantung orangnya. Arhan tidak apa yang diucapkan anak. Padahal Arhan hanya bertanya, sedang mencari apa di sini? Aku bukan orang yang ingin menangkapmu. Arhan, apa dengan Arhan? Salah kenal ya? Ucap Arhan kepada anak itu dengan mengulurkan tangan kanannya untuk bersalaman. Dengan raut wajah yang rapuh dan ketakutan itu, ia sebenarnya percaya bahwa Arhan adalah orang yang baik. Ia balas anak itu dengan mengulurkan tangan kanan. Nama kamu siapa? Dan kenapa kamu mencari makanan di tempat sampah? Tanya Arhan sekali lagi. Namaku Anton ya. Aku mencari makanan di sini karena dari kemarin siang belum makan sama sekali. Jawab Arhan terkejut mendengar jawaban dari Anton. Bagaimana bisa seorang anak kecil ini yang umurnya jauh lebih muda dari dia kuat menahan lapar dari kemarin siang? Anton, kamu tunggu di sini dulu ya, jangan kemana-mana. Aku akan segera kembali. Ucap Arhan kepada Anton. Sesampainya di rumah, ia langsung mengambil uang yang dia tabung selama ini di dalam celengan. Sudah dia
ini produknya karena menurut lapar. Ayo kita beli makan di balik sana. Aku yang Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerita inspiratif. Teman Husein ada 2 orang. Namanya Popo dan Kiki. Husein besar mulut dan takabur. Selalu mengatakan kalau ia tidak takut kepada siapapun. Pada suatu hari, Husin ingin menangkap hantu untuk dijadikan mainan untuk adiknya dan menjadikan harimau sebagai kuda untuk adiknya. Nilai moral kita tidak boleh sombong seperti Husin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerita inspiratif. Badanku terasa capek karena seharian aku mengerjakan pekerjaan rumah. Mulai dari menyapu, mencuci, memasak, mengerjakan sendiri. Semenjak mamaku meninggal dan papaku entah pergi kemana, aku benar-benar harus kerja keras karena di rumah ini aku hanya sendiri. Tidak ada yang akan membantuku. Selama ini aku tidak mau membantu mamaku. Aku malas dan lebih senang main dengan teman-temanku. Itu tadi cerita inspiratif yang dibuat Devli. Bagaimana tanggapan yang lain? Apanya yang sah? Itu masuk cerita inspiratif atau tidak? Hah? Ada orientasinya, ada perumitan masalah, kan? Apa lagi? Apa kodanya? Yang bisa dijadikan pedoman nilai-nilai moral yang bisa diambil di sana apa tadi? Kita tidak boleh malas. Devi, nilai moralnya apa tadi? Ada nilai moralnya tidak? Tidak. Coba lihat. Tidak ada yang bisa, kebaikan yang bisa dicontoh dari cerita itu. Nah, jadi bukan termasuk cerita inspiratif. Nah, dari Devi Nurdani. Sekarang Ibu panggil dia dari kelompok 1, silakan tingkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan cerita inspiratif yang saya buat. Di sekolah, aku berkenalan dengan anak yang berasal dari Irian. Anak tersebut akhirnya jadi sahabatku. Kami berdua memiliki sifat yang jauh berbeda, tapi ujungnya kami berdua tetap sahabat karib sampai sekarang. Saat kami menduduki semester akhir di sebuah universitas yang berbeda, aku pemarah, suka jahil kepada teman. Berarti aku suka menolong, sedangkan teman Ranum orangnya pendiam, baik hati dan suka dunia. Kami berdua memiliki hobi yang sama, yaitu berenang. Ketika kami berenang, sifat yang Jadi cuma ramen aku jalan. menyembunyikan sambil teman
Kami menangis kehilangan hidupnya. Aku tertawa. Kakaknya mendatangiku dan bertanya, kamu sembunyikan di mana Hantu Hani? Tanya Rano. Aku tertawa sambil menurunkan hidupku ke arah perkebunan yang terletak tak jauh dari tempat Hantu Hani disimpan. Rano geleng-geleng kepala dan melemparku dengan kue yang sedang dipegangnya. Akhirnya Hantu Hani yang tadi disembunyikan setelah itu diberikan langsung kepada Hani. Maafkan ya, orangnya memang begitu suka baik. Tulisan pagi. Tidak. Yang ada dari mana? Yang mana? Nilai moral tuh. Mana? Coba baca. Kita tidak boleh sombong seperti Husein. Oh, ada di buat tanda pekerjaan. Berarti kita tidak boleh sombong seperti Husein. Husein atau Husein? Husein. Nah, jadi itu kodanya. Nggak boleh. Bagus katanya. Nah, silakan duduk. Nah, itu tadi penampilan fakir dari kelompok 2. Sekarang silakan kelompok 3 lagi. Silakan kelompok 3. Silakan dibacakan. Utus salah satu anggotanya. Devri Wulandari, siapa yang akan membacakan? Bukannya main tunjuk, tetapi keberanian aja maju ke depan. Silakan. Nah, iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita inspiratif. Teman Husein ada 2 orang. Namanya Popo dan Kiki. Husein besar mulut dan takabur. Selalu mengatakan kalau ia tidak takut kepada siapapun. Pada suatu hari Husein ingin menangkap hantu untuk dijadikan mainan untuk adiknya dan menjadikan harimau sebagai kuda untuk adiknya. Nilai moral kita tidak boleh sombong seperti Husein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nilai-nilai moral yang bisa kamu ambil untuk kehidupan kamu di sana. Kita harus baik dan berteman dengan siapa saja. Nah, jadi kita harus menjadi atau kamu harus menjadi teman yang bisa dipercaya. Jadi ya teman dipercaya, jangan menyakiti teman apapun caranya. Nah, silakan Kumelo. Kau really? Jawab deh. Hampir supaya denganmu datang dan memberikan sebotol minum kepadaku. Aku segera mengambilnya dan langsung minum air tersebut. Setelah itu aku merasa lega. Melihat dia tersenyum ketika mataku menatap melihat wajahnya. Aku kaget. Ternyata orang telah menolongku adalah anak yang telah kumarahi habis-habisan karena telah menyebutkan badanku di toko. Kosong moral, kita harus sabar karena di balik sabar ada kebaikan. Nah, jadi itu pesan moral yang dari cerita yang dibuat oleh Syifa tadi. Syifa sudah mengatakan langsung pesan moralnya apa. Jadi kamu tidak perlu bertanya lagi. Apa tadi
harus sabar karena di balik kesabaran itu ada kebaikan. ada kebaikan. Itu dari cerita yang dibuat Syifa tadi. Nah, berdasarkan beberapa cerita yang telah kamu buat, Ibu menyimpulkan sebagian dari kamu sudah ada yang bisa membuat cerita inspiratif, tetapi sebagian yang lainnya juga sudah bisa membuat cerita, tetapi bukan cerita inspiratif. Nah, jadi buatlah cerita sesuai dengan apa yang diperintahkan. Kemarin kan Ibu menerangkan kamu membuat cerita inspiratif kan? Oh, celik, oh, baca. Kita akhiri pula pertemuan kita hari ini. Semoga nanti sesampainya di rumah kamu bisa makan yang banyak. Nah sekarang silakan disiapkan dulu. Disiapkan dulu. Oke. Siap gerak, cepat gerak, tegap gerak, bersyukur mulai. Okay.